Agotax di bawah kepemimpinan M. Alan Wildan Chandra sebagai Ketua Umum Ormas Agotax kini semakin dikenal sebagai Ormas Milenial karena telah menjalankan berbagai program kegiatan dan berbagai kreativitas yang cenderung berbeda dengan ormas pada umumnya. Selain kegiatan sosial, juga berbagai bidang lainnya, seperti bidang media melalui acara berita dan talk show, bidang kreatif seperti mengisi berbagai konten YouTube kreatif dan pembuatan film, bidang event organizer, di mana sebagai salah satu dari kegiatannya merupakan partner Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, juga dengan sponsor lainnya. Bidang hukum yang diisi oleh para pengacara muda yang juga pengurus DPP Ormas Agotax. Bidang olahraga seperti olahraga bela diri Wing Chun, Muay Thai, dan olahraga badminton, dan khususnya olahraga sepak bola yang menjadi perhatian utamanya, baik secara rutin bermain sepak bola maupun penyelenggaraannya yang terprogram, serta perhatiannya pada perkembangan sepak bola nasional melalui program diskusi cerdas virtual Suara Agotax Indonesia, yaitu acara yang dikhususkan mengupas berbagai topik dunia sepak bola dari berbagai sudut pandang dan menghadirkan para peserta diskusi penggiat sepak bola di 34 provinsi seluruh Indonesia dari DPW Agotax, serta para narasumber tokoh-tokoh sepak bola seperti Muhammad Ahwani, Zuli Imran Putra, dan yang lainnya. Juga diisi oleh para pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah, seperti dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kadispora, serta diisi pula oleh para bintang tamu yang berkiprah dan bersinar di dunia sepak bola seperti Kurniawan Dwi Yulianto, Yintu Mena, Firman Utina, dan yang lainnya. Pada kesempatan acara diskusi cerdas virtual Suara Agotax Indonesia, selama beberapa kali, Ketua Umum Agotax M. Alan Wildan Chandra mengungkapkan keprihatinannya akan perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama perihal banyaknya pelatih yang mumpuni di Indonesia namun tidak cukup diberikan kesempatannya dalam turut serta membangun prestasi sepak bola Indonesia dengan menjadi pelatih tim nasional Indonesia, karena selama ini federasi banyak mempercayakan para pelatih asing untuk menangani timnas Indonesia ketimbang pelatih lokal, begitupun para pemainnya. Terlebih dengan adanya kabar tentang sejumlah pemain asing yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas pada Piala Dunia U20 mendatang, di mana Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Ormas Agotax M. Alan Wildan Chandra menyayangkan hal tersebut. Ia mengatakan walaupun diperbolehkan dalam statuta FIFA, namun kembali lagi pada rasa nasionalisme yang harus dijunjung tinggi. Membela timnas sama juga dengan membela bangsa dalam mengangkat negara di mata dunia. Dan ia pun menyayangkan bahwa orang asing lebih dipercaya ketimbang anak bangsa sendiri. Hingga ia tegas mengatakan bahwa ini bangsa Indonesia, bukan negara statuta FIFA. Dan berikut cuplikannya. Tadi untuk kursus saja lisensi itu puluh-puluh juta. Mungkin nih Bang Kurniawan sudah masuk lisensinya, lisensi A mungkin ya, Pro. Mungkin bisa puluhan ratusan juta itu. Tidak semua, mungkin saya pikir pelatih. Betul ya Bang Kurniawan ya? Berat. Bro, ratusan itu. Ratusan ya, Bang Kurniawan ya tuh, ratusan. Jadi bagaimana sekarang pelatih-pelatih di kita itu bisa mampu? Nah, ini karena ada Pak Ari nih sekarang. Nah, ini bisa kita sampaikan juga karena memang di Impres itu sudah dituangkan. Yuk kita mari buat konsep, kita buat juga bukan hanya pembinaan sepak bola usia muda berjenjangnya, tapi kita bantu juga para pelatih kita yang tadi sudah dibahas ya untuk mendapatkan lisensi tersebut dengan anggaran dari pemerintah. Minimal kita harus support nih ada pelatih-pelatih muda, terutama ada Bang Kurniawan. Kalau bisa nih Pak Ari nih ke Pak Menteri, nanti ke Ketua PSSI Kang Iwan Bule nih kita inilah berikan masukan-masukan lah, nggak perlu tuh pakai pelatih-pelatih asing gitu, buang-buang. Ya, nasionalismenya juga tidak ada. Kita pakai pelatih-pelatih nasional. Ya, made in Indonesia tapi yang punya pengalaman internasional, itu lebih mantap. Yang akan lebih kita garis bawahi di sini adalah quality dari para pelatih. Tadi Coach Ian sudah bongkar tuh ada sekian pelatih lisensi D, C, B, A Pro. Malah Coach Kurniawan kemarin sudah sempat bilang tuh untuk mendapatkan lisensi A Pro itu sampai 250 juta. Gila itu kan, bukan harga yang murah gitu untuk mendapatkan lisensi yang tertinggi gitu. Memang
kemarin pun dibantu menurut Bang Kurniawan oleh pihak Kemenpora. Nah ini maksudnya tidak hanya Coach Kurniawan atau Coach Yeyen, kita harus pertimbangkan, harus kita memikirkan juga pelatih-pelatih lain. Ya karena memang ini menunjang kualitas sepak bola nasional. Gitu. Pada saat sekarang memang sedang marak ya federasi menunjuk pelatih-pelatih asing. Gitu. Karena memang kalau saya lihat dari sisi prestasi juga tidak begitu menjanjikan gitu. Karena memang kalau di bahasan di minggu kemarin saya mengutarakan juga bahwa menurut saya pribadi ini ya, nanti tolong minta direvisi oleh Coach Yeyen kalau memang tidak tepat atau gimana. Karena menurut saya pribadi pelatih asing itu tidak punya rasa nasionalisme. Kalau menurut saya pribadi tidak memiliki rasa nasionalisme ya. Tadi juga dibahas secara kultur dan lain sebagainya, karena bahasa itu adalah hal yang utama. Gitu. Bagaimana psikologis pemain mungkin bisa terangkat, bisa termotivasi, sedangkan kendala bahasa pun masih menjadi kendala yang utama. Sebaik-baiknya translator gitu tidak akan mungkin bisa menyampaikan secara 100% kan gitu. Jadi intinya kalau saya pribadi tadi mengutarakan kalau saya pribadi tidak menyetujui ya, karena memang ada pelatih-pelatih nasional seperti Coach Yeyen, ada Bang Kurniawan, banyak sekali lah sekarang yang lisensinya A Pro. Jadi kenapa tidak kita manfaatkan pelatih-pelatih nasional gitu ya, asli orang Indonesia yang sudah berlisensi cukup tinggi, ikut-ikutan impor pelatih. Ya, sekarang tambah lagi impor pemain. Gitu. Jadi memang negara kita itu kurang percaya diri dengan produk lokal. Ya, mungkin para pemimpin kita atau para pemimpin di federasi rasa nasionalismenya kurang, atau mungkin lupa ya dengan pada tahun 1928 itu kan ada Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku gitu kan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu nasionalis. Jadi dari inti semua tadi yang dibicarakan adalah poinnya adalah nasionalisme. Ya, nasionalisme ini bukan tahun 1945, tercetus pertama tahun 1928. Ya, pada saat itu para pemuda bangsa kita berkumpul menyepakati. Nah, itu memang kalau saya mau tarik kesimpulan inti permasalahan, perihal setuju tidak setuju itu mungkin hanya masalah selera atau pendapat pribadi. Tetapi kalau kami kembalikan lagi kepada dasar-dasar berbangsa dan bernegara dalam berorganisasi pun sama, gitu ya, bahwa tolonglah kembali federasi itu lebih mencintai produk dalam negeri, lebih memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Jadi bagaimana nasib nanti anak-anak yang dididik oleh para pembina penggiat sepak bola di seluruh provinsi, di semua wilayah, ya baik di Kemenpora, di akademi, semualah. Gitu, ini bagaimana nasibnya kalau memang endingnya mereka sudah bisa melihat pelatihnya pelatih asing, pemainnya banyak naturalisasi pemain asing, itu akan mempersempit ruang gerak, ya ruang gerak dari para pelatih, para pemain. Sedangkan kalau saya sangat sepakat pelatih berkualitas itu di kita sangat banyak pelatih muda. Bang Firman Utina pun salah satu mantan pemain yang sekarang sudah masuk ke jajaran pelatih. Gitu. Mungkin nanti bisa terus mengambil lisensinya sampai lisensi tinggi juga sampai ke Pro. Karena memang harapan kita itu memang pelatih memang betul-betul mengenal karakter seperti yang Bang Imran tadi sampaikan, karakter para pemainnya, betul-betul menguasai ya pola komunikasi dengan anak-anak didiknya, dengan timnya. Gitu, biar terjadi sebuah keluarga di dalam tim. Saya pikir itulah yang bisa diciptakan dalam dunia sepak bola gitu. Tidak hanya bermain sepak bola. Kalau mungkin di luar negeri itu kan football is just the game atau enjoy your game. Bahasanya begitu. Kalau di Indonesia saya pikir sepak bola lebih daripada game atau permainan ya. Gitu. Sepak bola di Indonesia itu sudah mendarah daging. Itu pride ya. Itu tuh kebanggaan bangsa. Jadi pada saat ada pelatih atau pemain asing sedikit berkurang itu kebanggaannya. Gitu. Jadi memang kalau memang pemain dan pelatihnya bisa semua lokal murni,
Ya, itu kan kebanggaan yang sangat besar untuk kita ya, warga masyarakat bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya pada hari ini, tolong dihafal kembali Sumpah Pemuda untuk rekan-rekan di federasi. Ya, bangsa Indonesia, tanah air tumpah darahnya Indonesia, bahasanya itu bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Karena ini negara Indonesia, bukan negara statuta FIFA. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke channel ini.